Kalian suka parfum Dior Sauvage? Kalau kalian suka tapi uang kembang kempis, maka kalian boleh melirik salah satu dupe. Sebenarnya ini sudah adalah parfum dupe yang cukup lumayan sudah berumur, sudah lama lah. Tapi untuk dipakai di tahun 2023 kayaknya masih cocok-cocok aja. Apa itu? Ampere Toolbox. Untuk penjelasan bagaimana aromanya, performanya, kita skip dulu, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari B Channel. Kali ini kita bakalan membahas salah satu parfum dupe yang meniru Dior Sauvage. Ya, parfum sejuta umatnya orang Indonesia. Jadi kalau kalian ke mall pasti cukup sering cium aroma Dior Sauvage. Kenapa sering? Karena memang aromanya enak sih. Cuma yang jadi permasalahan adalah harganya yang lumayan tinggi. Di counter resmi atau kalau kalian pergi ke mall itu 2 jutaan, bahkan ada yang sampai jual hampir 3 juta. Nah, sedangkan ini murah banget. Ini masih di bawah 500.000. Ampere Toolbox. Nah, sebelum kita membicarakan aromanya, kita presentasi botol dulu. Cuma sayangnya ini karena botol saya sudah agak lama dan sering dibawa ke kantor. Jadi ini adalah salah satu parfum daily. Ini jadi lecet deh. Jadi warna aslinya tuh ini. Tapi karena sering dibawa lecet ya ini terkelupas catnya. Jadi kalau bagian depan seperti ini, bagian samping, belakang, bagian bawah ada tulisan Batchcode dan logo Ampere. Jadi brand Ampere ini mungkin bagi sebagian orang kurang terkenal, kurang hype, tapi dibandingkan Armaf ya, kalau Armaf kan hampir semua orang tahu, tapi kalau Ampere sepertinya masih jarang yang tahu. Dan tutup botolnya, ini tutup botolnya metal, jadi ini besi, di tengahnya plastik. Ini seperti karet, tapi bukan karet yang gampang terkelupas. Ini bautnya cuma aksesoris tapi keren banget. Dan ini berat. Ini kalau diangkat juga lumayan aman sih. Nah, ini. Bunyi kan? Sekarang kita tes sprayer. Nah, itu betul-betul mantap jusnya, gak ada kesan oily sama sekali, langsung menguap. Aromanya benar-benar enak sih. Ampere Toolbox, kalau kalian bertanya aromanya seperti apa, kita bahas dulu notes-nya. Top notes-nya ada citrus, ada grapefruit. Middle notes-nya ada patchouli, woody, pepper, dan peppery notes. Base notes-nya ada amber dan musk. Kalau kalian bandingkan dengan notes-notes yang dilampirkan sama Dior Sauvage, itu mungkin ada sedikit perbedaan, tapi aromanya ini benar-benar mirip. Kalau kalian tanya gambaran aromanya seperti apa, bayangin kalian ketemu sama cowok yang tampan, tentu aja harus good looking dong, rapi, dengan setelan formal, tapi punya karakteristik ramah dan berkarisma. Jadi kalau kalian ngobrol sama mereka, kalian itu langsung terpukau, terkesan dengan pembawaan mereka. Tapi mereka bukan tipe-tipe orang yang agak songong, agak sombong. Tidak, mereka justru ramah tampilannya. Nah, tampilan orang seperti itu menggambarkan dari si parfum ini. Rata-rata sih orang yang menggunakan parfum ini pengen meninggalkan kesan seperti itu. Rapi dan berwibawa. Itu. Jadi kalau kalian adalah tipe orang yang pengen kecium berwibawa, pakai ini, pakai. Jangan disia-siakan. Jarang-jarang kok ada parfum murah, wanginya mahal, ternyata juga dupe. Dan yang di dupe juga parfum yang betul-betul sudah hype, si Dior Sauvage.
Sekarang best time, kapan digunakan parfum ini? Kalian bisa pakai ini di setiap waktu sebenarnya, terutama saat kalian berpakaian sedikit lebih rapi atau sedikit lebih formal. Itu lebih mantap penggunaannya. Oh iya, saya tadi lupa ucap sih. Kalau kalian bertanya aromanya itu yang betul-betul tercium seperti apa, kan tadi saya cuma kasih gambaran. Yang tercium itu sebenarnya adalah, kalau kalian tahu bergamot, jeruk purut. Kalau kalian ke pasar beli jeruk purut, aroma jeruk purut itu dicampur dengan lada. Nah, percampuran lada yang spicy, jeruk purut yang segar, dicampur lagi dengan aroma ambroxan. Ambroxan itu adalah bahan sintetis dari ambergris. Kalau kalian tanya ambergris dengan ambroxan itu mirip, aromanya itu seperti apa? Jadi kalau ditanya sih seperti aroma laut, tapi lebih soft jatuhnya. Ada sedikit nuansa asin tapi segar. Itu gambaran aroma ambroxan itu. Jadi ini adalah percampuran aroma ambroxan, terus citrus, terus spicy. Jadi cocok banget kalau kalian pengen kecium maskulin. Sekarang kita kembali. Tadi sudah sempat bahas best time. Umur yang cocok pakai ini parfum adalah 23 tahun ke atas. Kalau di bawah itu masih bisa, cuma kurang cocok lah, karena kalau remaja biasanya belum rapi tampilannya. Mas, kalau pergi sekolah, pergi kampus, kemejanya biasanya di luar kan, nggak dimasukin dalam celana. Jadi kurang cocok lah. Ini lebih cocok kalau kalian pengen tampil rapi menurut saya sih. Terus SPL kuat di 1,5 jam awal. Di kulit ini bisa bertahan 6 jam. Di pakaian ini bisa seharian. Outfit semi formal bisa, atau kalian mau gunakan pada saat formal bisa juga. Yang justru menurut saya kurang cocok casual. Tapi kalau kalian tetap suka pakai ini jadi daily, silakan aja. Karena saya sendiri pernah pakai ini daily, pernah pakai ini jogging malahan. Jadi jogging spray pakai parfum ini, justru orang-orang melirik, kok aromanya cuma itu. Saya nggak tahu, karena orang Indonesia itu kan jarang memuji. Apakah mereka melirik karena aromanya enak atau tidak enak? Tapi sejujurnya pada saat jogging saya pernah pakai ini, dan sering setiap jogging pakai ini. Jadi olahraga justru bukan parfum-parfum yang betul-betul akuatik, justru parfum ini yang saya pakai. Sekarang hal positif dan yang perlu dipertimbangkan menggunakan parfum ini. Yang pertama, positifnya ini bagus untuk memberikan kesan. Jadi setiap saya menggunakan ini langsung ada kesan baik yang orang hirup dari parfum ini. Mereka langsung tersugesti kalau tercium aroma ini, ingatnya Rian gitu doh. Jujur aja, ini adalah parfum original pertama saya setelah saya beralih dari refill. Parfum pertama saya justru ini, Toolbox, bukan Dior Sauvage, bukan, tapi Toolbox. Makanya salah satu hal positif, gara-gara ini saya cium di badan teman saya, langsung tanya pakai parfum apa, saya coba beli dan saya pakai sampai sekarang. Ini sudah entah botol keberapa coba. Terus yang kedua, hal positifnya ini adalah gampang dapat pujian. Ya, orang Indonesia kalau pakai parfum ya pengen dipuji. Dan saya juga dulu beli parfum ini pertama kali pakai original karena saya sendiri memuji aroma teman saya, makanya beli ini supaya saya dapat pujian yang sama. Yang ketiga, ini lumayan awet dibanding Dior. Ya, saya punya Dior Sauvage yang asli. Setelah saya suka parfum ini, saya kumpul uang, nabung, beli Dior Sauvage yang aslinya untuk membedakan gimana sih perbedaan aromanya. Dan aromanya sebenarnya mirip, tapi ada sedikit perbedaan, nanti di bagian pertimbangannya saya jelaskan. Tapi kelebihannya si Toolbox dibanding si Dior, lebih awet Toolbox dibanding Dior Sauvage EDT keluaran terbaru. Kecuali mungkin kalian dapat batch yang awal-awal, itu masih beast mode. Tapi kalau yang batch terbaru EDT
itu sudah menurun jauh performanya. Menurut saya yang ini lebih perform malah dibanding si Dior Sauvage. Makanya saya lebih suka pakai toolbox sudah berbotol-botol, sedangkan Dior Sauvage satu botol itu aja belum habis-habis. Terus pertimbangannya, nah ini yang sedikit membedakan dengan Dior Sauvage. Yang pertama, aromanya si toolbox ini agak harsh, agak kasar dibandingkan Dior. Kalau kalian semprot Dior, pertama kali di spray masuk di hidung itu halus banget dan itu benar-benar enak, langsung membangun mood kalian menjadi lebih positif. Tapi kalau ini dan kalian pertama kali pakai ini, mungkin hidung kalian belum terbiasa dan langsung ini parfum apa? Untungnya itu hanya beberapa detik. 10-15 detik kemudian kalian sudah bisa nikmati. Tapi penyemprotan awalnya itu kasar banget masuk hidung. Itu seperti kalau kalian pernah cium lada. Nah, kasar kan kalau masuk di hidung? Kurang lebih seperti itu. Lada di parfum ini aroma spicy-nya itu agak kasar. Yang kedua, terasa sintetik bagi sebagian orang. Dan kalau ada orang yang nggak suka sintetik, sebaiknya hindari parfum ini. Yang ketiga, aromanya sekarang sudah terlalu pasaran. Terlalu banyak parfum KW-nya. Dari parfum Revlon, parfum Mark, Miniso, banyak banget lah. Dari ori Singapura, ori Eropa, ori Zimbabwe, banyak banget. Semuanya mencoba mengklon, meniru Dior Sauvage. Jadi kalau kalian tanya apakah baunya unik, tidak unik sama sekali karena sudah terlalu banyak yang menggunakan. Tapi tetap namanya KW, kalau dibandingkan dengan dupe, masih tetap dupe lebih enak. KW itu ya seperti parfum Revlon, kasar. Ini kasar memang awalnya, tapi setelah itu kan enak. Nah kalau Revlon kasar sampai dari awal sampai akhir, linear dari awal sampai akhir. Kalau ini kan ada transisi notes nih. Oke, cukup sekian lah, terlalu panjang kayaknya. Kita bertemu di konten selanjutnya. Bye bye.